Setiap manusia mengalami proses pembelajaran. Dari kita kecil, kita sudah mengalami proses tersebut. Mulai dari belajar berbicara, belajar merangkak, belajar berdiri, hingga terjadinya proses pembelajaran formal di sekolah. Dalam psikologi, kita juga mempelajari teori-teori pembelajaran. Dan teori-teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh terkenal. Salah satunya adalah Edward Thorndike. Edward Thorndike merupakan psikologis yang berasal dari Amerika. Thorndike melakukan eksperimen dengan menggunakan kucing sebagai subjek, di mana kucing diletakkan di dalam kandang tertutup yang pintunya dihubungkan oleh tali. Nah, pintu ini akan terbuka secara otomatis apabila kucing yang ada di dalam kandang menyentuh atau menarik tali yang terhubung pada kenop pintu. Thorndike sengaja menaruh makanan di luar kandang sebagai stimulus kucing agar kucing bisa meraih makanan tersebut. Jika kucing berusaha semaksimal mungkin untuk meraih makanan tersebut, akhirnya tali akan tersentuh oleh kucing dan kucing akan menarik tali tersebut yang akhirnya pintu akan terbuka secara otomatis. Lalu kucing bisa mengambil makanan yang ada di luar kandang tersebut. Kucing akan melakukan hal serupa apabila kucing tersebut diletakkan dalam kandang yang sama setiap harinya. Eksperimen yang dilakukan Thorndike menggunakan kucing tadi merupakan bahan dasar atas teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Thorndike, di mana teori koneksionisme ini memiliki 3 dasar utama, yaitu yang pertama, belajar dengan uji coba yang disebut dengan trial and error. Yang kedua, belajar itu incremental, yaitu melalui suatu proses terlebih dahulu. Yang ketiga, belajar dan dimediasi nalar dan ide. Thorndike juga mengemukakan teori hukum primer dan teori hukum sekunder. Dua teori ini mengalami perubahan sebelum tahun 1930 dan setelah 1930. Pada teori hukum primer sebelum 1930, Thorndike mengemukakan 3 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan, hukum akibat, dan hukum latihan. Kemudian, setelah tahun 1930, Thorndike mengembangkan 2 hukum sebelumnya, yaitu pada hukum latihan dan hukum akibat. Pada hukum sekunder sebelum tahun 1930, Thorndike mengemukakan beberapa hukum. Yang pertama, hukum multiple response atau reaksi bervariasi. Yang kedua, hukum attitude. Yang ketiga, hukum prepotency of element. Yang keempat, hukum respond by analogy. Dan yang kelima, hukum perpindahan asosiasi. Setelah tahun 1930, Thorndike mengembangkan teori hukum sekunder, yaitu yang pertama adanya spread of effect, yang kedua adanya hubungan natural antara keadaan dan efek yang ditimbulkan. Dan yang ketiga ada proses belajar akan lebih efektif dengan menggunakan 2 cara, yaitu ketika belajar dengan verbal dan ketika efek suatu respon sesuai kebutuhan. Ya, sesuai selera kalian. Kayaknya seru deh masak. Coba ah. Wah, dalam tapi duanya. Coba kali ya. Pakai minyak juga. Dapat sih. Pada video tersebut, dapat dilihat contoh dari hukum kesiapan atau law of readiness, yang dimana semakin siap individu mengerjakan sesuatu, maka akan semakin puas juga individu tersebut. Udah lapar deh. Masak aja deh. Masak nasi goreng enak kali ya. Lihat dulu deh bahannya. Ih, tapi kok nggak ada telur ya? Ah, nggak jadi aja deh. Pada video tersebut dapat dilihat contoh dari hukum kesiapan atau law of readiness. Terlihat apabila jika individu sudah siap tetapi tidak terlaksana, maka akan timbul rasa kecewa. Aduh, lapar banget. Pesen makanan kali ya. Ya, saldonya nggak cukup lagi.
Masak apa ya? Ah, nggak bisa masak lagi. Pada video tersebut dapat dilihat contoh dari hukum kesiapan atau Law of Readiness yang menjelaskan bahwa jika individu belum ada kesiapan dan terpaksa melakukan, maka tidak ada kepuasan. Itu saya masuk ke Gue lapar banget lagi. Tapi mas banget kalau masak. Apa pesen aja ya? Jadi video order. Iya. Ya, makasih. Iya, aku nggak perlu masak. Selanjutnya, video tadi menjelaskan pada video tersebut dapat dilihat contoh dari hukum kesiapan atau Law of Readiness yang dimana jika individu belum memiliki kesiapan dan menunda dalam melakukan, maka akan timbul kepuasan. Masak lagi sampai lunak ya, jangan dimasak nasi goreng. Masak kali ya? Udah lama masak sih, tapi harusnya rasanya sih masih sama ya. Soalnya dari baunya sama rasanya tadi sih enak banget. Udah mantep banget sih ini. Udah lama gak masak sih, cuman harusnya rasanya masih sama ya. Enak banget. Masih sama lagi rasanya. Pada video sebelum ini merupakan contoh penerapan dari hukum primer setelah 1930, di mana apabila individu tidak melakukan pengulangan maupun penguatan pada suatu stimulus respon, maka belum tentu stimulus dan respon ini akan terjadi pelemahan. Aduh, panas banget dah hari ini. Makan. Lah, Mit, kok kamu sekarang jadi suka bawa bekal sih? Iya, soalnya aku akhirnya ini suka masak. Ih, kamu biasanya masak apa aja emang? Aku sih akhirnya ini suka makan nasi goreng sih. Soalnya bahan-bahannya gampang, terus hemat gitu. Mau dong, aku jadi pengen ikut masak, bagi resep ya nanti. Nanti aku bagiin ya. Oke, thank you Mita. Oke, aman. Nah, kemudian ada juga contoh penerapan dari hukum sekunder setelah 1930, yaitu spread effect, di mana seseorang individu ini akan menyebarkan respon yang dia miliki ke lingkungan sekitarnya. Jadi, lingkungan sekitarnya itu bisa merasakan respon yang ia berikan. Supaya makin mirip, makin gurih kayak di restoran ini boleh. Kayaknya seru deh masak. Coba ah. Wah, udah lengkap ya buahnya. Coba kali ya. A few moments later. Pengen kurang? The next day. Pengen kurang? One day later.
Ada yang kurang. The next morning. Gak masak sih. Mau masak lagi ya? Coba sini. Enak, ini ada yang kurang lagi ya? Nih. Udah jadi nih, baunya harum banget. Semoga sih enak ya, soalnya kemarin aku coba-coba bikin, rasanya terus ada yang kurang. Semoga ini paling enak dah. Harusnya sih enak ya, karena aku udah coba dari kemarin. Enak banget. Nggak salah sih dari kemarin aku nyoba-nyoba rasanya supaya enak ini. Nah, jadi di video sebelumnya itu merupakan contoh penerapan dari 3 teori hukum. Yang pertama itu ada hukum akibat, yang kedua hukum latihan, dan yang ketiga ada hukum multiple response. Jadi, 3 hukum ini itu menjelaskan apabila adanya suatu hubungan stimulus dan respon dan juga terjadinya pengulangan aktivitas, itu akan mengakibatkan individu itu merasa kepuasan.